Dalam waktu dekat mungkin ke depan kita akan mengadopsi ekonomi yang minim kontak, mulai dari belanja online, terus kelas pun kita harus nge-zoom, untuk rapat pun harus via Zoom, semua harus via online sekarang. Mau tidak mau kita harus melek dengan teknologi sesuai dengan tema hari ini. Oke, terima kasih Bu Leli Nurlaili. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Insinyur Ono Widodo Purpo PhD. Beliau merupakan pakar teknologi informasi Indonesia. Kepada Pak Ono Widodo kami persilakan. Terima kasih Bu Intan. Oke, Selamat. mohon maaf Pak, Oh, di oh, unmute. Oh, sorry. Maaf Pak. Terima kasih Bu Intan. Aduh, kebiasaan ngaco ini. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Fasli yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Jurnalis, Profesor Jurnalis yang saya hormati, teman-teman di Yayasan, pimpinan di Yarsi, Bu Leli dari Kemenristek Dikti, Diktinya udah hilang ya, dan teman-teman semua. Saya akan cepat aja karena waktu saya sangat sempit, cuma 30 menit kata Bu Intan di chat. Jadi saya akan langsung sharing aja. Saya kasih lihat hasil akhirnya dulu ya. Hasil akhirnya yang akan saya. Jadi presentasi saya lebih ke cerita kisah bagaimana proses ini semua terjadi. Oke, tapi jangan khawatir. Ini bukan proses 1 hari 2 hari, bukan proses seminggu 2 minggu atau 3 bulan selama pengabdian masyarakat. Bukan. Ini prosesnya sekitar 20 tahun. Jadi ini komitmen gila-gilaan sih sebenarnya. Kita bisa nyari di Google lah. Kita nyari di Google. Kata kuncinya sederhana aja lah. Wajan bolik. Sederhana kan? Wajan bolik. Lihat gambar. Lihat gambar. Eh, balik lagi. Nih lihat gambar. Coba dilihat kalimat keterangan dari masing-masing gambar. Semuanya bahasa Indonesia. Jangan khawatir. Semua bahasa Indonesia. Oke, dilihat satu persatu, semua bahasa Indonesia, nggak ada yang bahasa Inggris. Semuanya bahasa Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana kita sampai bisa memberdayakan masyarakat, sampai sebuah konsep, sebuah teknologi akhirnya bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini Google langsung, dan ini merata ke semuanya, mereka adopsi. Suatu konsep, satu pemikiran, satu teknologi. Ini coba ngasih lihat. Ya, ini jadi cara ngeceknya gampang banget sih. Cara ngeceknya lihat di Google seberapa merata sebuah konsep itu ke masyarakat gitu. Dan kalau saya ngelihat ini adalah tujuan akhir sebuah pengabdian masyarakat. Bagaimana kita bisa memajukan masyarakat itu, gitu ya, beres ya. Ini satu. Coba kita lihat lagi yang rada-rada ini RT RW. Kita semua tahu RT RW kan, tambahin net ujungnya. Kan ada internet. Nah, sekarang RT RW net. Nah, sama ini. Perhatikan semua kalimatnya bahasa Indonesia semua loh ini. Padahal ini Google. Google tapi keluarnya bahasa Indonesia semua ini, jangan khawatir. Semua bahasa Indonesia. Oke. Ini satu konsep yang langsung diterima sama masyarakat, harusnya diadopsi dan menjadi solusi buat masyarakat. Jadi cara berpikir sebuah pengabdian masyarakat sebenarnya sederhana banget sih. Bagaimana kita memecahkan solusi yang ada di masyarakat. Jujur tadi waktu Pak Jurnalis bilang, Pak Fasli bilang bahwa sampai tingkat pimpinan fokus pada pengabdian masyarakat, bahkan mengalokasikan uang 500 juta. Saya dalam hati, aduh, anda-anda yang di Yarsi ini beruntung banget punya pimpinan seperti itu. Kalau sampai nggak jadi apa-apa, keterlaluan. Ini modalnya nol, nol rupiah. Jadi tidak ada yang apa tidak ada dana anggaran buat bantu segala macam sih. Jadi ini dananya dana masyarakat aja sih. Jadi betul-betul dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Fungsi kita sebagai akademisi adalah karena kita punya ilmu lebih, kita ngasih ilmu aja sih sebenarnya. Jadi gua cuman guru aja ngasih ilmu pada masyarakat. Oke. Sekarang saya kasih lihat yang lebih dahsyat lagi. Akibat dari itu semua kita masuk ke toko-toko online lah. Saya masuk ke Bukalapak, harus ini nggak enak sih iklan jadinya. Bukalapak bisa masuk toko online yang lain juga sama aja sih. Saya masukin kata kuncinya wajan bolik coba. Ini udah sampai dijual beli udah sekarang. Nih, Anda bisa beli. Bisa beli. Semuanya bisa dibeli. Dengan banyak ini pilihannya banyak banget, jangan khawatir ya. Ini sampai banyak banget. Oke. Jadi betul-betul merakyat, nggak lagi dipilih desa mana, seluruh Republik Indonesia udah ceritanya. Oke, kita masuk lagi RT RW net aja yang tadi. Bisa beli, jangan.
Jangan khawatir Bapak Ibu, ini semua bisa beli udah. Sedemikian merakyatnya sampai mereka bisa beli. Oke. Jadi hari ini yang akan saya ceritakan adalah bagaimana proses ini semua terjadi. Apa kunci-kunci utamanya dan yang perlu Bapak Ibu catat adalah saya tidak dibayar. Jadi tidak ada dana penelitian, tidak ada sponsor, hampir nol gitu. Jadi kalau Anda sampai dapat dana penelitian harusnya jauh lebih besar daripada yang On lakukan sih sebenarnya. Oke, sekarang biar panas, 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 panas. Oke, sekarang saya kasih lihat cara berpikirnya, konsepnya ya. Cara berpikirnya sederhana banget sih. Jadi kalau kalian lihat ini semua, nanti Bapak Ibu bisa lihat, cuma gitu doang. Jadi ini misalnya kondisi masyarakat yang sekarang. Eh, rakyat hari ini. Oke, dan kita pengen supaya rakyat itu maju di sini dah. Eh, rakyat yang lebih maju lah. Rakyat maju. Caranya gimana? Caranya gimana? Di sini saya kasih gambar oknumnya dulu nih, oknum. Ada satu oknum. Oknum pengubah, pembaru lah. Oknum. eh pembarunya, pembaru. Oke. Apa yang dilakukan pertama kali? Masalah paling besar adalah kita harus bisa mengidentifikasi titik mana yang perlu kita ubah supaya prosesnya bisa sustainable. Jadi di sini kata kuncinya nanti harus keluar sustainable loh di sini. Sustainable. Oke. Contoh lagi yang jadi masalah adalah ada 80.000 desa kira-kira. Kalau kata BPS terakhir hampir segituan ya, 80.000 desa. Ada 200.000 desa. Ada 200 ribuan SD lah. Pusing kepala lah kita. Jadi kalau ngelihat angkanya Indonesia dahsyat banget. Dan ini membuat Indonesia jadi contoh dunia sih sebenarnya. Angka-angka ini bikin seluruh dunia ngeri kalau udah berhadapan dengan Indonesia. Karena angkanya dahsyat banget. Nah, bagaimana kita bisa tahu titik mana yang harus kita rubah supaya perubahan ini bisa terjadi? Supaya perubahan ini bisa swadaya masyarakat, supaya bisa dimiliki masyarakat, supaya masyarakat mau mengeluarkan uangnya dia sendiri untuk kebutuhan, untuk perubahan dia sendiri. Jadi proses ini hanya menarik kalau si masyarakat mau mengadopsi konsep atau pemikiran yang kita ajukan dan mau mengeluarkan uangnya dia sendiri supaya prosesnya sustainable. Ini kunci dasarnya di situ. Tapi untuk itu semua kita harus tahu titiknya di mana. Caranya gimana supaya tahu? Gampang banget caranya. Caranya adalah antara masyarakat hari ini, masyarakat bisa di desa, bisa di mana aja ya. Caranya ngobrol. Ngobrol. Udah cuma itu aja caranya ngobrol. Hidup dengan mereka, ngobrol, akhirnya kita tahu, oh masyarakat ini butuhnya ini toh. Oh masyarakat punya kemampuan seperti ini ya. Oh masyarakat ini cuman itu aja sih. Sebenarnya ngobrol aja. Dan ini yang sulit dilakukan oleh sebagian besar orang di akademisi yang sibuk di kampus. Jadi untuk sampai turun ke masyarakat, sampai tahu, kita perlu turun ke masyarakat, duduk sama mereka dan ngobrol. Oke. Dan proses ngobrol ini yang saya lakukan adalah saya mengundurkan diri sebagai PNS sih. Tahun 2000. Saya ngundur diri sebagai PNS. Untuk apa? Ngobrol. Cuman pengen tahu mereka taunya apa. Dan saya mundur dan saya hanya hidup di rumah dan saya betul-betul hanya interaksi sama mereka. Mereka terus mulai diskusi segala macam. Kalau topik saya lebih banyak di dunia internet atau teknologi ya. Kalau hasil ngobrol itu sederhana banget sih. Dan saya yakin bapak-bapak ibu semua di sini tahu jawabannya untuk internet. Sebenarnya sederhana. Bangsa Indonesia pengen kalau bisa internetnya gratis. Kalau nggak murah gratis. Syukur-syukur kencang banget. Udah. Kalau bisa telepon nggak usah bayar. Udah. Semua orang juga tahu. Cuman kan kalau pengen tahu bener ya ngobrol. Oh masalahnya nggak ada sinyal di sana. Oh masalahnya kehalangan gunung lah. Oh masalahnya nggak ada orang yang bisa ngerjain lah. Apa segala macam. Ini semua hasil ngobrol ketahuan semua. Jadi ngobrol, diskusi. Dari situ kita bisa identifikasi, oh butuhnya ini. Oh masalahnya di sini. Dan kita harus mencari solusi untuk masalah itu semua. Nah setelah itu tahu, prosesnya adalah mulai kita melakukan transformasi rakyat itu dari masyarakat yang konvensional ke masyarakat yang berbasis pengetahuan. Jangan khawatir ya, ini semua prosesnya nanti keluar jadi penelitian loh, hati-hati. Jadi
Walaupun saya bentuknya ngobrol, itu hasil obrolan bisa jadi paper jurnal, bisa jadi gawat loh ini. Jadi ngobrol aja bisa jadi paper jurnal. Nah, terus kita mau melakukan proses transformasi dari masyarakat konvensional jadi masyarakat yang berbasis internet atau berbasis pengetahuan atau cyber segala macam. Ini prosesnya gampang banget sih sebenarnya di sini empowerment di sini sebenarnya. Di sini empowerment. Oke, empowerment. Tapi sebelum empowerment. Oke. Jadi sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat bagaimana teknik ngobrolnya ya. Teknik ngobrolnya. Ini saya kasih lihat aja teknik ngobrolnya. Saya kasih lihat di saya ngobrolnya Bapak Ibu bisa pakai WhatsApp, bisa nggak masalah, bisa pakai Telegram. Sekarang udah mulai ada BIP lah apa segala macam. Saya kasih lihat contoh ngobrolnya. Alah, salah pencet. Oke, saya akan kasih lihat Twitter. Saya kebetulan ngobrolnya pakai Twitter. Jadi kalau ngobrol jujur orang-orang rakyat biasa mah susah kalau pakai Zoom mah mahal. Jadi mereka butuhnya yang teks, soalnya murah kalau teks. Jadi kalau saya nggak akan pernah maksa mereka, saya udah tahu lah mereka kesulitan banget urusan duit lah apa segala macam susah banget. Jadi akibatnya kita harus milih yang teks. Kalau pakai WhatsApp, saya punya kesulitan dengan WhatsApp adalah harus member, harus segala macam. Akhirnya saya pakai Twitter. Twitter bentuknya teks dan tidak perlu member, tidak perlu subscribe, tidak perlu berlangganan. Semua orang bisa baca kapan aja, di mana aja. Jadi tidak harus jadi member grup itu, bisa baca. Kalau kita perhatikan tweet saya, isinya tanya jawab loh. Ini ada komentar dari satu orang, Evi Dian Ariska. Gimana kalau bikin satu desa satu BTS, maksudnya BTS seluler. Soalnya kisah di bawahnya adalah kita bisa bikin BTS sendiri segala macam. Cuma saya komentarin, nanti satu desa satu narapidana karena BTS bisa melanggar hukum. Nanti rame lagi nih. Terus jadi kalau perhatiin ini ada pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Jadi bentuknya tanya jawab gitu dan semua orang pada ikut loh ini. Tanya jawab. Tanya jawab. Minta maaf sebagian teknis banget ya buat Bapak Ibu yang di kedokteran mungkin agak stres-stres baca tulisan saya soalnya teknis. Tapi intinya tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Jadi isinya gitu doang loh, tanya jawab semuanya. Dan kalau kita lihat nanti di Twitter saya, coba saya lihat ya, bisa kelihatan nggak di sini? Di sini nggak gitu kelihatan. Oh, bisa lihat profil saya. Oh, ini profil saya. Mungkin kelihatan di profil saya. eh saya diskusi langsung dengan hampir 400.000 orang langsung. Ini Twitter, belum Facebook, belum YouTube segala macam. Saya kasih lihat lagi obrolan di YouTube. Di YouTube sama juga sih obrolan di YouTube-nya. Nih saya kasih lihat YouTube saya. Cuman YouTube lebih ke bagian empowerment sih. Cuma obrolannya juga banyak juga. Bapak Ibu bisa masuk ke Ono Center. Oke. Ono Center. Nah, obrolannya dengan 138.000 orang nih di sini. Saya kebetulan ini bagian dari proses empowerment yang mau saya terangkan selanjutnya. Saya bikin 2.000 lebih video di situ. Nah, saya kasih lihat obrolannya lagi di sini banyak. Dan oke, saya akan manage video. Di sini ada obrolan lagi. Jadi tekniknya ngobrol sih sebenarnya gampang banget sih ngobrol. Nah, ini saya masuk ke komen. Saya gedein biar agak kebaca gampang. Nah, ini orang nanya nih, bisa rekam juga wajah Pono nggak? Saya seringnya di YouTube saya nggak masukin muka saya nggak dikeluarin sih. Soalnya saya pikir nggak penting lah orang lihat muka saya. Terus orang ngasih komentar, saya tanya, ini ngasih komentar, tolong dijawab Pak, gitu. Jadi pertanyaan dan saya jawab loh ini, hati-hati, saya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ngelihat YouTube saya, seringkali YouTube saya bentuknya adalah Mas ini nanya, pertanyaannya kayak gini, terus saya jawab. Jawabnya dalam bentuk YouTube. Pas YouTube itu nanti ada orang nanya lagi. Jadi selalu kayak gitu nih. Ini juga Pak saya pengen belajar ini proses empowerment ya pakai e-learning. Terus saya mau tanya, bisakah saya pakai ini gini? Nanya, semua nanya, saya jawab satu persatu dijawab. Oke. Dan proses tanya jawab ini akibatnya membangun trust sih sebenarnya. Ujungnya adalah trust. Semua proses ini trust sih sebenarnya. Oke. Nah, setelah tanya jawab kita tahu segala macam, tadi udah mulai kelihatan ada empowerment. Kita bisa lihat YouTube di sini. Ada. Bahkan saya juga bikin playlist khusus. Playlist itu adalah kumpulan video-video untuk topik tertentu. Di sini ada playlist internet untuk desa. Di sini, oh sorry, nah tuh
saya katasin lah biar paling atas dia. Oke, internet untuk desa. Dan itu saya terangkan salah satu video dahsyatnya adalah di sini saya terangkan teman-teman bagaimana teman-teman di Manado bikin sambungan sampai ke Ternate. Jaraknya 300 kilometer. Bikin sambungan sendiri pada kecepatan sekitar 100 Mbps gitu. Terus juga banyak kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu banyak banget. Terus pas diterangin teknologinya seperti apa mereka kaget-kaget semua. Lah, kita bisa bikin internet jadi sederhana kayak gitu ya? Gitu. Yang paling keren itu sebenarnya akan terjadi tahun ini sih, tahun ini akan terjadi. Jadi kemarin bulan November atau apa gitu ya, lupa saya. Teman-teman di Papua bikin webinar, Dinas Pendidikan di Papua bikin webinar, teriakannya sederhana banget. Kami di Papua, 2/3 Papua itu tidak ada internet. Hanya sepertiga Papua yang ada internetnya. Kabupaten di Papua sepertiganya ada internetnya. 2/3 nggak ada internetnya. Terus saya, terus mereka udah minta ke operator supaya masang internet. Terus saya bilang, ya masalah kalian adalah karena maksa ada internetnya. Supaya kita bisa bikin gak ada internetnya, ya kita bikin aja internetnya dibikin offline. Nah, ini makhluknya saya kasih lihat, mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, ini makhluknya. Bingung dah ya. Jadi offline artinya kita bikin server. Ini server yang saya pegang ini server ya, segede tangan saya. Ini server. Mungkin kalau Bapak Ibu di kampus servernya gede-gede ya. Ini server ini harganya Rp500.000. Akibatnya semua orang bisa, ini segede handphone, ini hati-hati segede, bukan handphone, segede KTP, segede KTP. Harganya Rp500.000. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi. Mereka sampai kaget-kaget tuh. Wah, akhirnya saya mau diculik ke Papua nih tahun ini, saudara. Saya bilang, aduh lo gila lo. Jadi saya kasih lihat dulu, itu namanya adalah Raspberry Pi. Ini contoh aja, pas ngobrol kayak gitu, Raspberry Pi. Oke. Harganya, ini gambarnya kayak gini nih, yang saya pegang tadi, makhluknya ini saya pegang tadi. Oke. Buat Bapak Ibu mungkin pengen tahu aja, si Ono ngomongnya bener nggak? Oke ya, Raspberry Pi. Raspberry Pi. Raspberry Pi. Oke, versi yang baru lebih mahal sih, sekitar 1 jutaan versi yang baru. Cuman yang lamanya sekitar 500-600 ribu. Oke, ini harganya bisa kita lihat. Nih, ini udah sama ini ya, udah sama LCD. Kalau buat server nggak perlu LCD. Jadi harganya sekitar tuh ini 600 ribu perak. Jadi barangnya seperti itu. Terus konsepnya apa namanya? Dikasih nama Gelo aja. Saya kan suka ngaco-ngaco kalau bikin istilah. Kita kasih nama aja supaya nggak ada pulsa. Internet offline. Gitu aja kasih nama internet offline kayak gini. Nah, akibatnya apa? Langsung nih ada solusi internet offline tanpa pulsa ini. Itu masih Ono tuh yang bikin tuh ya. Masih Ono tuh. Banyak tuh internet offline. Dan jangan khawatir, akibat dari ini adalah sadis ini. Tar mana ya? Saya masuk ke wiki saya. Atau cerita aja dah. Bapak Ibu bisa ngeliat di wiki saya sih sebenarnya. Oh, ini dia wiki saya. Intinya akibat dari ini semua, saya diundang ke Oman negara di Arab itu, diundang ke Oman, ini dia salah satunya. Conference. Yang bayarin tiket pesawat siapa? Oman. Pak Ono datang ke Oman dia, nih tiketnya. Ngomonglah soal kayak gituan. Ngomong di Oman. Selesai acara, itu langsung dirubungin sama orang-orang. Ajarin kita juga dong. Padahal saya dalam hati, gila ini kan gampang. Ini kan kerjaan blow on banget main kayak ginian. Minta diajarin. Jangan khawatir. Mereka terkagum-kagum. Udah gitu, akibat dari itu tahun 2016 saya gedein dulu biar kelihatan bahwa saya itu diculik sama Australia sebenarnya kemarin. 2016 diculik sama Australia. Jadi sesudah ngajarin mereka Australia nyulik juga nih. Ntar, mana dia? Ini dia, bawah 2016, kejauhan. Oh, ini bahasa Indonesia ya? Publikasi internasional, harus bahasa Inggris. Saya nyatet sih, apa aja yang dikerjain suka saya catat iseng-iseng. Akhirnya saya diculik sama Australia, mereka pengennya saya ada 3 bulan di sana. Cuman saya bilang, aduh, saya punya banyak kerjaan di Indonesia nih, saya harus bantuin orang-orang segala macam. Ya udah, diculik. Akibatnya saya diminta buat, jadi mereka yang ngundang, mereka bikin buku, terus saya diminta buat nulis nih yang di sini. Bagian dari chapter lah. Oke. Jadi bisa sampai kayak, jadi Rp0, jangan khawatir, semuanya Rp0 ya. Semuanya Rp0. Nah, ini dia Ono, narrowing the digital divide.
Oh no, diculik. Diculik buat duduk di Australia, udah gitu dipelonco, disuruh tugas akhir, suruh nulis kayak nulis tesis. Udah gitu ada profesor Australia yang nyoret-nyoret kan ini bahasa Inggris kan. Oh no, ya bahasa Inggrisnya kan parah banget. Wah, salah no, salah no, salah no. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Beres ya, sampai kayak gitu. Nah, yang keren dari semua ini, proses ini jadi bisa sampai webinar lah, bisa sampai nulis buku, buku-buku juga banyak ada di Gramedia, buku-buku saya juga bisa dibeli. Jangan iklan ntar. Terus jadi banyak banget di sini webinar segala macam dan yang paling ekstrim adalah saya kopi perpustakaan. Perpustakaannya e-book, saya kasih lihat aja. Ini perpustakaan saya. Ini saya kebetulan udah langsung masuk ke folder tentang kedokteran. Di sini ada apa? Anatomi, fisiologi. Ini buku-bukunya. Silahkan di copy. Kalau Yarsi pengen ngopi juga silahkan. Cuma jangan pernah bilang itu dari Ono gitu aja sih. Tapi saya ngeri kalau baca buku punya orang kedokteran, ngeri banget soalnya isinya badan dibelek-belek. Jadi buku-buku ini ada, silahkan di copy dan ini biasanya kampus-kampus atau SMK atau apa sekolah-sekolah biasanya suka ngirim hard disk ke saya dan dikopiin. Total perpustakaan saya sekitar 7 tera sih. Cuman rata-rata kalau cuman kedokteran sekitar 200 atau 300 giga doang sih. Yang kedokteran cuman segitu sih. Cuman kalau ilmu-ilmu lain juga banyak, buku-buku sekolah SD, SMP, SMA yang bentuknya elektronik juga ada dan ini di copy. Bayar berapa? Biasanya orang suka nanya, Pak Ono bayar berapa? Bayarnya pakai doa abis sholat itu aja. Oke. Dan untuk ini semua proses pemberdayaannya saya juga bikin e-learning namanya Ono Center ORID/Moodle, free, gratis. Ini bisa masuk ke sini, Bapak Ibu bisa bikin account di sini. Kalau butuh buat mata pelajaran atau mata kuliah yang dikasihkan pada masyarakat secara free, secara gratis, silahkan ngomong ke saya, nanti saya bikinin wadahnya, nanti silahkan diisi. Ini contoh-contoh kuliahnya. Ini kuliah saya beneran sih, kuliah S2 yang saya kasih, misalnya ini cyber security, saya copyin di sini supaya orang yang nggak bisa kuliah, yang nggak punya uang bisa kuliah, mereka bisa tetap ngelihat kuliah saya juga. Jadi kuliah saya bisa diakses free dari mana-mana dan banyak guru-guru, dosen-dosen yang juga minta tempat buat naruh kuliah-kuliahnya dia free. Jadi ini free, silahkan dipakai. Jadi polanya seperti itu pemberdayaannya. Akibat dari ini semua, bangsa Indonesia jadi gila banget, dahsyat banget. Oke. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu, teman-teman Asia Pasifik ngundang meeting. Saya diundang meeting pakai Zoom lah. Ada orang India, ada orang Filipina segala macam. Kita ngobrol tentang internet masuk desa. Di orang India ngomong, wah kita udah nyambungin belasan desa ke internet. Orang Filipina, kita bikin BTS buat 9 desa. Terus orang Nepal, oh kita nyambungin 15 desa. Terus ada orang Spanyol juga waktu itu sempat ngomong, wah kita nyambungin 1 desa dengan fiber optik. Pas orang Indonesia ngomong, ya kita mungkin nggak punya uang kayak anda ya. Jadi kita swadaya masyarakat. Kita bikin 60.000 RT RW net. Stres tuh satu dunia, stres, asli stres. Akibatnya kemarin awal bulan Januari ini, ITU adalah PBB-nya telekomunikasi. Jadi kalau di kedokteran kan ada WHO ya, World Health Organization. Kalau di telekomunikasi ada yang namanya ITU, International Telecommunication Union. Oke, jadi mereka adalah PBB-nya telekomunikasi. Mereka ngajakin saya meeting, udah gitu mereka nanya lagi, serius yang kamu kerjain, no? Serius, bisa dilihat ini. Akhirnya apa yang terjadi, no? Bisa nggak nyiapin materi? Jadi mereka pengen diajarin. Jadi bangsa di dunia minta diajarin. Oke. Yang paling keren dari internet sebetulnya ada satu orang yang paling keren, namanya Jonathan Postel. Jadi kalau ini dia makhluknya. Ini Jonathan Postel. Ini salah satu idola saya juga nih. Ini pahlawan sih. Ini dahsyat banget. Oke, ini saya geser dulu. Ini dia orangnya, Jonathan Postel. Oke. Kalau Bapak Ibu tahu yarsi.ac.id, siapa yang megang ide pertama kali? Dia. Sampai hidup internetnya .com dia, .gov dia, .us dia, .sg dia. Seluruh dunia sampai bisa beroperasional, dia yang megang pertama kali. Sampai kita bisa kirim email satu sama lain, yang bikin standar kirim email Jonathan Postel. Dahsyat banget. Akibatnya Internet Society bikin ini. Jadi
polanya ini pola semua pola pengabdian masyarakatnya bertahun-tahun. Akhirnya Internet Society bikin Jonathan Postel Award untuk mereka-mereka yang cukup gila seperti Jonathan Postel itu tadi. Internet Society. Jadi ada Internet Society, kira-kira DPR MPR-nya internet lah. Ini dia Internet Society, ini DPR MPR-nya internet. Mereka bikin award buat orang-orang yang cukup gila yang mau membangun internet seperti itu. Oke, jadi mereka bikin award seperti ini dan Internet Society yang ngatur internet sih sebenarnya. Oke, kita bergerak ke arah mana, teknologi apa yang harus dikembangkan segala macam Internet Society. Nah, kemudian akhirnya mereka bikin Internet Society Jonathan Postel Award. Oke. Bikinlah dia Jonathan Postel Service Award ini. Oke. Dan untuk 2020 bangsa kita yang jadi ini. Bangsa kita yang jadi contohnya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa pengabdian masyarakat bukan sekedar pengabdian masyarakat sebetulnya. Saya masih berpikir kita bisa jadi contoh dunia. Kita bisa, dengan apa yang ada di Indonesia, sebetulnya kita itu dahsyat banget. Dan banyak orang di dunia itu sebenarnya belajar pada pengalaman Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat teman-teman semua bahwa apa yang kita lakukan bukan sekedar buat buat naik pangkat, bukan. Kita bisa merubah lebih dahsyat dari itu dan saya buktikan dengan 0 rupiah bisa. Saya tutup dulu, sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Intan. Terima kasih Pak Ono, sangat bermanfaat sekali. Jadi mulai dari hal sederhana dari ngobrol ya Pak ya, dari ngobrol bisa menghasilkan dari ngobrol tadi bisa menyambut kolaborasi, dari ngobrol terus kolaborasi, terus membangun engagement di sosial media dengan menjawab pertanyaan dari netizen. Iya, Terus jadi konten deh, pertanyaannya jadi konten, jadi bikin konten. orang penasaran, jadi luar biasa. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan di kolom chat atau mungkin kita boleh buka pertanyaan secara langsung ya untuk open mic bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, ada untuk Ibu keynote speaker kita, ada Bu Leli dan Pak Ono. Bapak Ibu yang masih penasaran dengan skema baru dari Kemenristek Dikti terkait dengan PKM, bisa langsung tanya Bu Leli. Untuk bagaimana caranya dari ngobrol doang bisa jadi uang ya Pak ya, bisa jadi Jadi sebuah pahala. jadi pahala ya, jadi pelajari ya. Tadi menarik juga ada untuk Moodle ya Pak ya, yang semua bisa akses orang. Iya. Jadi itu sistemnya kita siapapun bisa masuk ke kelas Bapak. Ya sebenarnya Yarsi juga bisa bikin sendiri sih. Orang itu free, open source. Oh, gitu. Iya. Nggak harus pakai Ono juga. Aduh, berdasar Pak Ono. Oke, Bapak Ibu, Banyak sih, jika ada tadi di chat banyak tuh kayaknya loh. Cuman yang oke, harus disisir itu chatnya. Banyak yang di banget. chat ini ke terima kasih Pak Ono, ucapan terima kasih Pak Oh, Ono dan ada. Kirain pertanyaan. oke, ini ada dari Ibu Dr. Haji Sri Utami untuk Pak Ono. Oke. Apa motivasi awal dan utama sehingga keluar dari PNS nih Pak? Mungkin ini menarik nih. Oke, sekarang saya nanya dulu. Nanya dulu. Bu Intan boleh jawab, teman-teman yang lain boleh jawab. Saya balik dulu pertanyaannya. Apa kriteria sukses seorang dosen? Silahkan. Coba Bu Intan, kriteria sukses seorang dosen naon sih? Eh, melaksanakan Tridharma, Oke. kewajiban Tridharma. Oke. Biasanya tuh Tridharma, misalnya penelitian, paper jurnalnya banyak. Nanti ngajar berapa ribu SKS, kayak gitu. Tapi semuanya kualitas loh itu. Jurnal banyak, buku banyak, kualitas loh itu. Ngomong di apa webinar, keynote, kualitas lagi. Nanti kalau kita urut, sebagian besar dari KPI kriteria suksesnya adalah kualitas. Jadi kejadiannya adalah bulan Februari tahun 2000.
Saya dosen ITB sih waktu itu, saya dosen ITB, kita ada ini minta maaf ya Bapak Ibu dosen-dosen, minta maaf dulu nih. Saya mungkin komentarnya rada-rada kacau nih. Jadi tahun 2000 Februari di ITB Aula Timur kita ada seminar tentang hak cipta hak paten. Yang ngomong 12 orang profesor. Semua profesor naik panggung ngomong, kita penelitian hak cipta, penelitian hak paten, hak cipta, hak paten, hak cipta, hak paten. Orang ke-13 suruh naik. Coba penelitian buat apa ya? Terus kayaknya kalau kita punya ilmu harusnya disebarin ke banyak orang. Gitu. Bukan di copyrightin, tapi harus disebarkan. Dah. Turun dari panggung itu profesor itu orang ke-13-nya Ono tuh. Rada ngaco ngomong. Ono masih muda banget, masih ngaco. Turun dari panggung Pak Sugiarjo, Profesor Sugiarjo ngomong ke saya, "No, yang kamu omongin bener sih. Kalkulator yang di atas gak pernah salah ngitung." Deh. 3 hari 2 malam saya nggak tidur, mikir terus. Hari ketiga saya bikin surat ke rektor. Saya PNS ya, ini kan dosen ITB PNS ya. Saya bikin surat ke rektor, Pak Rektor, saya mengundurkan diri sebagai dosen ITB karena pengen bikin pintar bangsa Indonesia. Udah cuma gitu. Jadi suratnya cuma itu doang sih. 2 hari kemudian dapat surat dari ITB diberhentikan dengan hormat. Udah. Dan saya konsisten hampir 11 tahun tidak kerja di mana-mana, hanya minterin orang aja. Cuman karena saya nggak punya badan, nggak punya lembaga, nggak punya apa-apa, nggak punya dana, nggak punya sponsor, nggak punya anggaran apa-apa, teknik yang dipakai adalah seperti Kades Pak Kades Ciseeng tadi nyebut, ikro. Udah, nulis buku, nulis artikel segala macam. Udah cuma gitu doang. 11 tahun. Dan efeknya dahsyat sih sudah itu. Jadi intinya cuma itu aja sih. Karena saya merasa ada yang nggak beres gitu. Saya punya ilmu banyak kok. Yang pintar cuma 3 kelas, 100 orang. Padahal bangsa ini kan ada 200 juta. Jadi dari situ, perubahannya dari situ sih. Gitu. Oke, Masya Allah sekali. Isi surat keluarnya gitu ya, Pak ya, inti langsung. Iya. Langsung diberhentikan. Terus 2 hari dijawab. Udah gitu profesor di jurusan pada ngamuk-ngamuk ke rektor. Kamu gila, si Ono dikeluarin, ngaco. Saya bilang, enggak, itu saya minta kok, udah. Gak apa-apa. Kecewa di ACC ya Pak ya. Tapi enggak kok. Artinya ternyata hidup kita juga kan akhirnya kan nggak harus buat apa eh, apa yang tadi ya harus papernya banyak segala macam. Pada akhirnya kan kita ditentuin bukan karena gelar, bukan karena ilmu yang kita punya, tapi berapa besar manfaat kita buat orang lain itu sih. Jadi tujuan utamanya emang untuk menyebarkan ilmu lebih luas lagi, ya. Tidak Iya. hanya untuk satu kelas, dua kelas, tapi lebih Tujuan menjangkau lebih. utamanya lebih untuk manfaat sih. Oke. Kan khairunas anfa'uhum linnas gitu. Berat. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Dokter Sri. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Bu Leli Nurlaili, ke Pak Ono. Kita masih punya banyak waktu. Mungkin tadi konfirmasi lagi Bu Leli terkait metode baru ya, metode skema baru PKM dari Dikti itu diaplikasikan mulai dari tahun kemarin atau tahun ini dan belum tahu ya Bu ya sampai berjangka waktu berapa lama Bu. Wadah Budini itu. Budini, Assalamualaikum. Iya Ibu, jadi memang UKM Indonesia Bangkit ini memang respon kami terhadap pandemi COVID-19. Jadi sebetulnya dan pendanaan pengabdian masyarakat ataupun penelitian di DRPM, di Direktorat kami sebetulnya dipotong banyak sekali gitu karena COVID-19 ini. Tapi terus terang pada saat itu Pak Direktur memang berkomitmen untuk pengabdian masyarakat untuk tidak dipotong pendanaannya. Karena memang diperlukan untuk penanggulangan COVID. Jadi semua kementerian memang dipotong. Nah, pada saat itu semua pelaksanaan kegiatan yang reguler itu memang sudah dilaksanakan dan masih tersisa dana untuk tidak banyak. Untuk akhirnya pimpinan meminta kami membuat skema baru terkait UKM karena memang banyak sekali UKM yang terdampak dan
memang diharapkan dapat survive pada ekonomi minim kontak ini. Nah, sebetulnya memang kita masih belum tahu apakah di 2021 itu akan dilanjutkan terkait skema tersebut, karena terus terang untuk UKM Indonesia Bangkit memang bukan skema reguler ya. Jadi skema reguler sudah kita buka pada tahun 2020 kemarin untuk pendanaan 2021. Nah, untuk tahun ini memang kita ada kemungkinan untuk teknologi tepat guna, tapi kami belum tahu, mungkin kami akan menunggu arahan pimpinan apakah dana yang tersedia di tahun 2021 ini selain untuk PPM reguler akan dialokasikan kembali untuk teknologi tepat guna dan UKM Indonesia Bangkit atau tidak. Jadi mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut Bapak Ibu terkait skema-skema baru yang akan ada di DRPM. Itu saja Ibu, terima kasih. Yang untuk yang tahun ini sudah mulai berjalan untuk dibuka Ibu? Untuk yang pendanaan tahun 2021 sudah ya Ibu ya. Jadi pada tahun lalu ya. Jadi kita selalu memang untuk pengabdian kepada masyarakat yang reguler pasti pengusulannya di tahun sebelumnya. Jadi itu memang sudah kita buka di bulan November kemarin kalau tidak salah. Nah, memang karena pendanaan yang karena COVID ini juga, jadi pendanaan yang tahun lalu sekitar 100 M, untuk tahun ini berkurang banyak menjadi 63 M. Itu pun harus kami bagi karena memang ada komitmen kami untuk pengabdian masyarakat untuk yang multi tahun, dan itu kami lihat berdasarkan Monef di akhir tahun lalu mana yang multi tahun yang dapat dilanjutkan pendanaannya dan mana yang tidak. Dan kemudian pendanaannya juga kami bagi untuk yang multi tahun untuk proposal 2021. Nah, kami masih ada pendanaan untuk yang dibuka di tahun 2021 terkait dengan teknologi tepat guna. Nah, kami belum tahu apakah teknologi tepat guna ini akan dipecah kembali menjadi UKM Indonesia Bangkit ataukah akan tetap satu skema menjadi teknologi tepat guna saja gitu. Jadi memang masih ada satu skema yang memungkinkan untuk dibuka lagi tahun 2021 ini. Oke, informasi lebih lanjutnya memang belum disebarkan dari Kemenristek Bu ya? Belum Bapak Ibu. Jadi kami masih karena sebetulnya di awal tahun ini kami juga mendengar ada pemotongan kembali terkait COVID, karena mungkin untuk pembelian vaksin juga. Jadi kami masih menunggu berapa yang harus dipotong, kemudian mana saja yang terkena pemotongan di direktorat kami. Gitu. Jadi kami masih melihat lebih lanjut. Apabila sudah ada kepastian, kami baru akan mengumumkan. Begitu. Terima kasih Bu. Info lebih lanjut di websitenya selalu update betul. Ya. Iya betul. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya bertanya Bu. Oke, Pak Gede. Oke, silakan Pak Gede. Saya bertanya untuk ke Pak Ono. Pak Ono, saya sangat terinspirasi dengan cerita Bapak tadi. Luar biasa dari hasilnya dan hingga prosesnya ya. Walaupun belum begitu detail Pak, jadi pertanyaan saya, kan Pak Ono ini kan fokusnya di bidang teknologi, terus ke internet gitu. Kalau saya ini dosen bahasa Inggris Pak, dari dosen bahasa. Saya terinspirasi dengan cara Bapak bikin pengabdian kepada masyarakat itu dengan ngobrol Pak. Kalau dari segi pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa, ngobrolnya itu kira-kira bagaimana Pak? Mungkin bisa diberi petunjuk saya Pak, sehingga saya bisa membuat sesuatu yang masif seperti Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gede. Cuman saya bisa salah nih kalau udah jawab bidang lain, saya bisa salah ya Pak Gede. Tapi kira-kira gini lah ya, pengalaman saya dengan teman-teman masalah paling besarnya adalah bahasa Inggris. Jujur. Karena semua ilmu yang ada di internet itu bahasa Inggris. Asli. Itu yang mengakibatkan kita sulit buat maju karena kita kesusahan dapat referensi dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Jadi ada masalah bagaimana orang belajar bahasa Inggris, ada masalah bagaimana supaya yang ada di internet dari bahasa Inggris ya ke bahasa Indonesia. Dua itu dahsyat banget. Kalau kita bisa bikin solusi supaya bangsa ini bisa pintar bahasa Inggris, keren. Kalau kita bisa bikin solusi supaya apa yang dalam bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia dengan cepat dan bisa dipublikasikan dengan cepat, keren juga. Dua-duanya keren. Karena kita lemah banget. Dan kalau kita bisa sampai, jujur sih saya kerasa ke anak saya sendiri sih. Anak saya sekolah kebetulan di Presiden University yang sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Setelah lulus itu akibatnya dahsyat banget, dia bisa karirnya di perusahaan multinasionalnya keren banget sih. Jadi
Saya ngelihat itu masalah paling besarnya di situ. Contoh yang mungkin yang bisa saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan atau enggak ya, visible atau enggak buat Pak Gede. Contoh paling gampang adalah eh, gimana kita bisa menerjemahkan ilmu yang ada di internet itu ke bahasa Indonesia. Itu aja kerjanya lumayan gitu. Dan ya orang mungkin pengennya gratis, tapi jangan khawatir. Mungkin sebagian besar akan minta gratis. Ada aja orang yang ngasih donasi buat itu semua. Jadi waktu saya ngasih ilmunya free kayak gitu, tahu ada aja donasi dari mana-mana. Jadi uang itu tidak harus datang dari orang yang dapat manfaat dari kita. Uang itu datangnya dari tempat lain kadang-kadang gitu. Jadi donasinya dari situ karena dia ngelihat, oh orang-orang ini jadi pintar. Saya kasihlah Pak Gede ini dukungan lah supaya apa yang dikerjakan ini lebih bermanfaat lebih banyak lagi. Jadi kadang-kadang bisa kayak gitu Pak Gede. Cuman detailnya saya belum bisa nebak untuk Pak Gede seperti apa. Tapi dua itu yang saya kerasa banget sih. Gitu. Gitu Iya. Pak Gede. Baik, Mudah-mudahan terima kasih Pak ya. Ono. Lagi satu Pak, kalau Bapak ini Ya. sendiri saja atau sama tim-tim atau teman? Kalau benernya sendirian sih, paling sama istri. Pak Fasli juga tahu saya paling berdua sama istri doang. Cuman saya punya temannya banyak. Jadi kita tidak dalam bentuk organisasi atau badan, kita bentuknya kayak jaringan yang lepas gitu satu sama lain. Kalau saling butuh nanti berteman. Kalau nggak butuh ya kita teman tapi rada jauh gitu. Jadi bentuknya nggak itu. Oh catatan dikit Pak Gede, masalah paling besar kesalahan teman-teman waktu nyari ilmu di Google adalah biasanya salah keyword. Jadi keywordnya karena kebiasaan cara berpikirnya bahasa Indonesia, keyword yang dipakainya salah, akibatnya tidak dapat informasi yang pengen dia dapetin gitu. Gitu sih tambahan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Gede. Iya, semoga menjawab ya Pak Gede ya. Oke, berikut ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Alita Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke pertanyaan Bu Leli, dari Dikti kira-kira apa saja indikator sukses pelaksanaan PKM melalui daring? Lalu untuk aspek keterampilan peserta mitra, apa saja yang biasanya dilakukan oleh tim dosen untuk mensukseskan kegiatan tersebut? Nanti lebih spesifik ke kegiatan daring ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Alita. Jadi untuk indikator sukses pelaksanaan PKM melalui daring, mungkin sebetulnya setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada output ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya indikator utama kita adalah tetap di outputnya. Apakah teknologinya memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Dan itu mungkin indikator berhasil atau tidak melalui daring sebetulnya itu dapat disesuaikan dengan kondisi dari hasil-hasil pembelajaran masyarakat kemarin. Jangan sampai dengannya pandemik ini Bapak Ibu juga bisa berkurang gitu, maksudnya tingkat untuk diberikan kepada masyarakat kegunaannya itu atau benefit itu bisa berkurang. Karena hal itu Bapak Ibu. Jadi kami menitik beratkan bahwa sebetulnya pengabdian masyarakat ini intinya adalah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, dan untuk pelaksanaan kegiatannya baik itu metode, kemudian lokasi, dan lain-lain itu dapat disesuaikan. Jadi intinya output pada kegiatan pengabdian saat ini tanpa mengurangi manfaatnya gitu. Jadi pelaksanaan kegiatan, lokasi dan lain-lain mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi. Tetapi hal-hal yang harus secara offline seperti penyuluhan atau pelatihan itu bisa dilaksanakan secara online. Dan intinya adalah output dari kegiatan itu tetap dapat tercapai. Di mana intinya adalah hasil yang diberikan oleh para pengabdi masyarakat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Intinya kemudian seperti output-output yang ada di pengabdian masyarakat biasanya memang ada artikel ilmiah itu
itu memang merupakan hal-hal yang diperlukan ya Bapak dan Ibu, karena kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sebagai dana APBN, artikel ilmiah, kemudian artikel di media cetak, kemudian video kegiatan. Karena itu kami sangat mendorong video-video kegiatan itu memang diupload di YouTube, karena hal-hal seperti ini akan membantu penyebaran hasil dari pengabdian dosen kepada masyarakat. Jadi misalnya pada sebelumnya mereka ada kesulitan terkait marketing, yaitu akan dibantu secara online, misalnya di aplikasi tersendiri atau justru dibantu media yang sudah ada, maksudnya marketplace yang sudah ada. Jadi intinya adalah adanya mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing, katakan Bapak Ibu. Jadi mitra disesuaikan dengan kondisinya, apakah apa yang diperlukan oleh mereka yang sebelum dan sesudahnya, karena itu yang biasanya kami minta. Sebelumnya apakah omsetnya seperti ini, kemudian setelah dibantu seperti apa, atau sebelumnya belum ada teknologi ini, akhirnya setelah dibantu bisa ada teknologi seperti itu. Jadi seperti itu Ibu siapa Alita ya tadi. Ibu Alita. Ya, terima kasih. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Alita. Terima kasih Bu Lili. Jadi tidak hanya disimpan tapi diupayakan untuk diupload di YouTube ya Bu ya, biar bisa dinikmati oleh banyak ilmunya. Dan memang salah satu luaran wajib untuk pengabdian masyarakat di Kemenristek. Betul. Oke, terima kasih Ibu Leli. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kita open mic. Bertanya secara langsung untuk Pak Ono dan Bu Leli. Oke. Kalau nggak ada saya Intan. Oke, Prof jurnalis silakan Prof. Wah, berat ini. Ini. Pak Ono ngomong luar biasa. Pak Ono, YARSI itu sekarang lagi mengembangkan distance learning, pendidikan jarak jauh. Yaitu semacam ya open university lah yang karena sekarang didorong oleh karena ada industri 4.0 ini bahwa kita menjangkau masyarakat melalui distance learning ini. Nah, saya ingin Pak Ono jadi konsultan YARSI, nanti Pak Fasih saya minta tolong. Bagaimana caranya? Sebenarnya untuk ngobrol saja dan meng-create nanti berbagai ide-ide. Jadi kami sudah punya basisnya dan program-program dikembangkan, tapi saya kira dengan Pak Ono mungkin akan lebih cepat dan lebih praktis gitu ya. Karena banyak orang berpikirnya secara metodologi begini-begini, tapi tidak praktis gitu. Kalau ini tadi yang sulit pakai ngobrol aja selesai gitu. Itu yang saya kira ilmu dari mana dan banyak itu dari Pak Ono. Jadi mohon tadi Pak Fasli tolong nanti diatur dengan Pak Ono kapan bisa datang ke YARSI. Terima kasih Pak Ono. Aduh, terima kasih. Terima kasih Pak jurnalis. Aduh, sampai malu saya jadinya. Siap lah saya mah. Siap. Cuma nanti saya kadang-kadang idenya suka ngaco, Pak. Itu yang saya perlukan. Ya udah. Mudah-mudahan nggak shock aja. Ono suka gila kalau udah kayak gitu. Siap Pak jurnalis. Paling banyak teori bagus. Tapi bumikan nggak bisa gitu. Oh. Kalau kita membumi. Siap. Contoh ide yang gila ya Pak ya. Ini contoh ide gila saya. Ini contoh aja ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak terlalu pusing mikirin Ono. Kira-kira gini Pak. Di sekolah-sekolah Republik ini hari ini ada yang namanya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Oke. Ya. Bayangkan kalau YARSI bikin tryout berbasis komputer buat seluruh sekolah Republik Indonesia gratis. Ya. Tryout artinya anak-anak kan bisa nyoba ya, nyoba soal-soal buat UN gratis. Tapi sebelum tryout itu anak-anak harus masukin nama, alamat segala macam, gitu ya Pak. Ya. Bayangkan kalau satu Republik ini ngerjain tryout BK di YARSI. Pas masuk login kan tryout.yarsi.ac.id, 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 marketing
marketing, Pak. Itu yang pertama, marketing. Dapat tuh marketing yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini kan try out. Jadi mengerjakan soal kan, bahasa Indonesia lah, matematika lah, nanti IPA lah, apa segala macam. Yarsi bisa dapat nilai anak-anak itu dong. Si A dapat berapa, si B dapat berapa. Nanti caranya gini Pak, kalau mau bikin shock, bikin orang tua murid pada kaget-kaget. Sebelum anak-anak SMA ini dapat ujian SMA, Yarsi ngirim surat ke sekolah ke anak-anak itu, ke orang tuanya. Bapak Ibu, anaknya kami terima di Yarsi sebelum ujian. Oh, karena Yarsi udah punya nilainya semua. Gitu Pak, itu ide gilanya. Jadi Yarsi bisa dapat nilai tanpa perlu ngelihat raport Pak. Gak usah ngemis-ngemis ke sekolah-sekolah raportnya. Udah langsung kirim aja surat, terima ini semua. Udah, Yarsi akan dapat anak-anak yang terbaik di Republik Indonesia. Selesai, titik, habis, yang lain kalah. Gitu Pak. Luar biasa. Bagus sekali. Nah, sekarang dia sudah punya yang namanya activity computer based test. Nah, ini kan di kapal untuk Indonesia ya. Wah, luar biasa itu. Ya kan kalau se-Indonesia gampang aja kan taruh di internet, se-Indonesia bisa akses Pak, gampang. Ya makanya. Ya. Ya gampang banget Pak sebenarnya. Yarsi udah punya semuanya, tinggal otak ngaco kayak Ono yang perlu dimasukin aja itu. Ya. Pasti masih ada kan? Udah dengar nih udah di Pak Ono. Cukup Pak, nanti kalau keterusan bahaya Pak. Ya. Ono suka ngaco. Belum lagi Pak Ono tetangganya Yarsi dekat Iya, saja. tinggal loncat. Ya. Terima kasih Pak Ono. Ya sama-sama Pak jurnalis. Oke, terima kasih Pak Ono. Ditunggu ide-ide berikutnya Pak Ono di Yarsi. Bu Intan, saya mau Iya. tanya sama Oke. Bu Leli. Baik Iya. Bu Leli, saya mau tanya sedikit aja Bu Leli. Untuk kriteria penelitian proposal yang bangkit 2020 Bu Leli, Iya. itu kayaknya semakin sedikit tuh. Gimana tuh Bu Leli kriteria penelitian kriteria penilaiannya? Semakin susah ya saya lihat. Iya Ibu, sebetulnya untuk kriteria penelitian sebetulnya sudah ada, maksudnya sudah Penilaian bukan dilahirkan, penelitian Bu, di penilaian. dalam template, ya maksudnya penilaian untuk pengabdian masyarakat UKM Ya. Indonesia Bangkit itu sebetulnya sudah ada di template-nya Bapak Ibu. Jadi syaratannya itu harus dilakukan oleh 4 orang, kemudian itu harus mendukung ekonomi minim kontak. Dan Bapak Ibu sebetulnya kalau saya lihat dari proposal yang ribuan yang masuk Ya. itu banyak sekali terkendala di seleksi administrasi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat proposal yang bagus tetapi malah terkendala di seleksi administrasinya. Salah satu contohnya bisa jadi misalnya jumlah untuk pengabdi masyarakatnya itu tidak multidisiplin. Padahal kita wajibkan memang itu harus multidisiplin, seperti itu. Kemudian juga misalnya jumlah untuk dosen pengusul itu kita membuat peraturan 4 orang karena memang itu kita maksudkan agar multidisiplin dan dapat lebih melibatkan banyak dosen dari beberapa universitas gitu. Tapi ada juga yang melebihi dari itu gitu. Ada yang tapi kita memang melihat kapasitasnya. Ada yang melebihi dan bahkan malah ada yang kurang dari 4 orang gitu. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi dari sekian ribu yang masuk, kita akan seleksi administrasi dahulu, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu baru akan kita lanjutkan seleksi substansi. Dan itu memang kami melibatkan reviewer independen, maksudnya dari tim reviewer, bukan dari kami, itu untuk menilai proposal. Dan satu proposal memang dinilai oleh 2 orang. Dan apabila memang ada gap nilai yang terlalu jauh, itu memang akan kita koreksi ulang gitu oleh pakar yang ketiga. Jadi sebetulnya bukan karena susah sih Bapak Ibu sebetulnya, tapi karena memang ribuan yang masuk, kemudian yang hanya dapat didanai memang tidak terlalu banyak. Dari sekitar hampir 4.000 proposal yang didanai hanya sekitar 29. Karena itu mungkin yang iya, jadi sebetulnya memang itu dana yang tersedia di hampir trimester 3 terakhir di tahun lalu. Jadi memang tidak ada dana yang banyak dan kami juga sebetulnya agak kaget karena melihat antusiasmenya banyak sekali. Tapi memang
boleh buat, kita tidak punya dana tambahan untuk menambah itu, dan masing-masing kan sekitar 100 juta ya waktu itu gitu. Nah, kita lihat sih sebetulnya itu tidak terlalu susah, yang penting mengikuti alur dari proposal, dan intinya memang akan menjadi nilai tambah apabila misalnya UKM atau UKMK yang terlibat misalnya lebih dari satu. Itu kan di dalam proposal misalnya ada satu UKM, tapi itu dibolehkan untuk lebih dari satu, untuk seperti itu akan menjadi nilai tambah, apalagi misalnya dapat bekerja sama dengan Pemda atau pihak-pihak lainnya, dan hal-hal seperti itu akan menjadi pertimbangan dari reviewer untuk menambah nilai bagi proposal tersebut. Begitu Ibu. Baik, berarti. Tapi dikit sekali ya, 29 dari 4.000 ya. Iya betul. Karena ketat sekali. Bu, karena memang kalau bisa dibilang itu memang dana sisa yang tersedia di akhir tahun Bapak Ibu. Jadi itu merupakan dana teknologi tepat guna yang belum dimanfaatkan. Akhirnya atas pertimbangan dari pimpinan, karena terkait pandemi, akhirnya kita membuka khusus UKM Indonesia Bangkit itu untuk mendukung maksudnya UKM dalam pandemik tahun lalu itu. Kami juga berharap sih tahun ini bisa dilaksanakan lagi, karena memang itu sangat berguna bagi masyarakat gitu. Tapi kita akan lihat apakah pendanaan ini juga tahun ini apakah pendanaannya mendapatkan pemotongan atau tidak, kami belum tahu Bapak Ibu. Jadi tapi semua informasi pasti akan kami informasikan di website DRPF. Terima kasih Bu Leli. Terima kasih Bu Leli. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Wadiono nih. Untuk Pak Ono, berapa banyak waktu yang Bapak habiskan nih Pak sehari untuk balasin komen-komen netizen? Yang pasti saya tidur jam 9 malam, bangun jam 3 sih. Biasanya saya nggak terlalu aktif sesudah di atas jam 5. Jadi kira-kira segitu waktunya. Oke. Jadi bisa menyesuaikan nih antara dengan dosen, kira-kira perlu menghabiskan waktu berapa banyak dengan kewajiban juga sebagai dosen. Yang jadi masalah dengan dosen kerjaan administrasi sih, ngisi borang. Saya sekarang jadi dosen lagi soalnya. Pada minta saya jadi dosen, ya udah akhirnya saya jadi dosen lagi sekarang. Cuman ya itu yang nyebelin, ngisi borang lah. Apa tuh buat jafung, alah pusing saya. Ternyata hidup bebas lebih enak. Itu. Jadi emang efektifnya malam hari ya Pak ya, malah. Bukan, saya tidur. Subuh. Subuh saya biasanya subuh. Habis subuh jam 5 itu mulai aktif gitu. Tapi saya jam 6, jam 7 saya pakai sepeda dulu keliling ini Sumur Batu. Sampai Yarsi nggak Pak? Lewat seberang Yarsi. Oke. Mungkin ini bisa kita coba aplikasikan nih. Aktif di sosial media untuk membangun engagement ya Pak. Ya, yang penting jam 3, jam 2 bangun, sholat tahajud, ya khatamin Quran, itu yang penting sih. Itu yang bikin ini jujur terus terang, kalau kita lepas dari sistem, kita tidak kerja di mana-mana, biasanya kita nggak punya pegangan. Kalau kita kerja kan jelas, pimpinan nyuruh apa kita kerjain gitu, jelas gitu. Kalau kita nggak kerja, kita biasanya suka gampang, kita kerja. Akhirnya kalau kita salah pegangan berbahaya. Kebetulan itu yang menyebabkan saya jadi khatam Quran. Saya ketemu Bu Dini tuh waktu naik haji, Bu Dokter Dini. Nah itu saya waktu naik haji itu saya khatam Qurannya 4 kali, yang bahasa Arab terus bahasa Indonesia sekali. Sejak itu hampir tiap bulan khatam Quran sih. Tapi saya khatam lebih, saya fokusnya ke arah arti ya, soalnya saya kan bukan lulusan pesantren. Jadi pakai handphone baca bahasa Indonesianya sambil dengerin ngaji ya. Dan itu dilakukan antara jam 2, jam 3 sampai subuh sih kira-kira. Dan itu yang dahsyatnya di situ sih sebenarnya. Jadi rahasianya di situ sih sebenarnya. Tentang hubungan ke atas ya Pak ya. Iya ternyata, ya kan kita butuh pegangan. Ini hidup buat apa sih sebenarnya? Nah ternyata di situ dapatnya. Gitu. Jadi waktu saya keluar dari dosen tuh belum separah itu. Sekarang saya udah lebih parah daripada itu sih sebenarnya. Sekarang parah banget, asli parah.
Gitu. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Mungkin ada terakhir, ada yang ingin bertanya sebelum kita penutup? Oke. Oke, jadi dari presentasi materi pemaparan materi dari keynote speaker dan narasumber kita siang hari ini, Masya Allah sekali. Ada skema baru dari Kemenristek Dikti terkait PKM ini mengaplikasikan teknologi. Caranya gimana? Pakai cara Pak Ono bisa ngobrol aja. Nah, caranya bisa mudah, pakai ngobrol aja, nanti bisa mendapatkan ide dan kemudian berkolaborasi. Mungkin juga bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang lawan bicara kita itu bisa menimbulkan ide dan kemudian kita membuat sebuah tulisan artikel yang bisa kita aplikasikan ke masyarakat luas. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Leli dan Pak Ono. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Bu Tuti. Oh ya, Oh, Bu Bu Tuti Tuti. juga. Bu Tuti, kita lagi menjalin kerjasama dengan DPAPP. Alhamdulillah sampai juga lah kita di penghujung acara. Untuk menutup webinar hari ini, marilah kita menundukkan kepala bersama-sama, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Ayah Yahya LCMH. Kepada Pak Ayah, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengangkat tangan kita untuk berdoa, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Utamanya bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga segera Allah angkat musibahnya, diberikan kesabaran dan kekuatan serta ketabahan. Bagi saudara-saudara kita yang sekarang mungkin berada di rumah sakit atau di rumah masing-masing, menjalani isolasi mandiri, Allah berikan kesembuhan. Dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa dan juga negara kita. Al-Hadiniyah, Kulikulinatin Salihah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina